Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 4 Mei 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya hari ini agak mengerikan ya. Indeks, kalau kita lihat chartnya sama-sama, coba tolong ditampilkan chartnya. Kita punya indeks itu ada di minus 2,35%. Indeks, kalau teman-teman bisa lihat, indeks sekarang itu ada di angka 4.605,4 sekian. Jadi kalau teman-teman perhatikan kita punya level Fibonacci di 38,2 ini, kayaknya udah tersentuh lagi ya. Udah kembali lagi ke level 38,2. Bagaimana selanjutnya? Kayaknya sih kalau saya mau menganalisa, kayaknya ini IHSG bakalan naik kok. Walaupun hari ini merahnya cukup besar, disertai bumbu tekanan lah, asing keluar lah, apalah semua, saya nggak terlalu memikirkan hal tersebut ya. Berdasarkan saya punya analisa, ini indeks masih bisa bergerak naik. Ya paling nggak, ya semoga aja ya dia bisa mengikuti saya punya analisa, sesuai dengan saya punya analisa bahwa indeks kita itu akan bergerak sideways di antara 61,8 di angka 5.030 dan 38,2 di angka 4.605. Saya kira itu range sideways yang paling memungkinkan. Ya saya sendiri sih akan sangat senang kalau IHSG bisa berada di range tersebut. Itu akan jauh lebih menyenangkan. Tentu saja ada beberapa posisi yang udah saya ambil, jadi terus terang saya lebih menyukai kalau IHSG kemudian bergerak naik. Begitu kan? Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Indonesia, yang baru browsing-browsing terus dapat channel Stock Indonesia, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Indonesia adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Saya mau ingatkan jangan sampai kelewatan hari Kamis jam 4, tepat hari libur itu ya, kayaknya libur Waisak. Kita ada rencana untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang trader wanita yang ya cukup terkenal, penulis buku ya, seorang ibu rumah tangga ya, emak-emak ya, seorang pengajar teknikal ya, seorang yang tersertifikasi ya, pokoknya wanita dengan banyak prestasi. Jangan sampai lewatkan di hari Kamis. Selain analisa-analisa gratisan, tentu saja teman-teman bisa mendapatkan berbagai barang gratisan. Kemarin kita bagi-bagi tulisan mengenai teknikal ya, mengenai divergen. Ada teman-teman yang sudah dapat. Kalau ada yang belum, silakan cari-cari kepada yang sudah dapat. Gitu ya. Kemudian kita masih ada rencana lagi. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mengadakan lagi webinar, free webinar. Teman-teman bisa mengikuti live di YouTube. Tapi mungkin bukan di YouTube saya ya, di YouTube tetangga. Teman-teman bisa ikuti free webinar mengenai Forex. Nanti akan saya kasih tahu kapan jadwalnya supaya teman-teman bisa mengikuti. Tenang aja, kalau kita bilang free, yang namanya free itu benar-benar free. Nggak ada free dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, nggak ada seperti itu. Kalau channel Stock Indonesia bilangnya free, ya artinya benar-benar gratis, tis. Oke, sekarang kita langsung lihat saham hari ini. Apa yang kita akan bahas ya? Pertama kita akan melihat saham ACI. Oke, teman-teman bisa melihat dari chart saham ACI ternyata belum bisa meninggalkan area support kotak hijau, masih aja berkutat di sekitar support. Apakah ini mengkhawatirkan ACI akan turun di bawah area support kotak hijau? Saya kira ini kelihatannya belum terlalu mengerikan maksudnya. Jadi kalau kita melihat ACI masih bergerak dengan volume rata-rata, masih bergerak di sekitar support juga, artinya ya biasa aja toh. Kalaupun dia bergerak turun di bawah support, ya teman-teman sudah tahu lah apa yang perlu dilakukan. Teman-teman sebaiknya cut loss. Kalau saya lihat sih terlalu kecil kemungkinannya untuk turun ini. Kalau dilihat-lihat gayanya ACI ini, soalnya volumenya masih bergerak rata-rata, saya kira ini lebih besar kemungkinan ACI untuk bergerak naik. Kalau dilihat ya, mestinya ini ACI bergerak sideways di antara kotak kuning dan kotak hijau. Itu adalah range sideways. Kalau kita melihat ACI ya bergerak di situ, kayaknya terjadi dorongan jual beli pukulan yang cukup bagus antara penjual dan pembeli. Maka saya lebih cenderung mempercayai bahwa ACI besok akan kembali bergerak naik di antara kotak kuning dan kotak hijau. Tektok di situ, kalau teman-teman bisa dapat cuan di sekitar situ ya alhamdulillah.
Next kita punya PTBA. PTBA juga sudah kembali ke area support kotak kuning, atau teman-teman bisa mengatakan ini belum meninggalkan area support kotak kuning, masih terus aja di sekitar support kotak kuning. Dan kayaknya sih kalau mau dilihat-lihat PTBA juga saya akan cenderung lebih percaya PTBA akan bergerak naik ini ya. Kelihatannya ini cenderung untuk mengatakan PTBA akan bergerak naik. Kalau kita melihat dalam situasi yang saat ini, pada saat PTBA mengalami penurunan dari bawah tekanan, kelihatannya volume transaksinya itu terlalu rendah ya. Bukan terlalu rendah, cukup kecil, cukup rendah dibandingkan dengan volume pada saat PTBA-nya bergerak naik di sekitar sini. Kayaknya sih ini PTBA dalam pergerakan turun ini adalah fase retracement. Kemungkinan besar dia masih akan bergerak naik. Ini kalau dilihat dari bentuk candlestick-nya juga masih netral ya, belum ada satu pertanda yang mengerikan dari PTBA. Saya cenderung mempercayai PTBA masih akan bergerak naik. Berikutnya kita punya SSMS. SSMS ini udah lama ya kita nggak bahas ya, sampai dia punya harga aja ini kotak-kotaknya semua ketinggalan, support dan resistennya ini udah lama sekali ini kotaknya udah di sebelah kiri. Nah, kita coba geser ke sebelah kanan. Ini adalah area support yang paling dekat untuk SSMS yang warna kuning ini di sekitar angka 880-an sampai 890. Ya udah dekat ya, sekarang ada di 895. Sedangkan support yang agak jauh ini ada di kotak warna hijau di angka 840-an. Ya ini 840 kayaknya udah cukup oke. Apakah ini SMS akan naik atau akan turun? SSMS-nya ini kelihatannya teman-teman boleh beli. Ini kayaknya bakalan naik. Kayaknya sih bakalan naik ini. Juga ya, nggak bisa dibilang naik ya. Selama ini di periode terakhir memang volumenya cenderung kecil kok. Ini masih bisa lah, masih bisa di hold ini, nggak terlalu mengkhawatirkan. Kalau saya bilangnya sih ini masih cukup oke. Kelihatannya dia tertahan di area support kotak kuning ini. Kelihatannya ini menahan pergerakan turun. Paling nggak dia akan mantul sedikit, kasih cuan dulu sedikit, baru kalau dia mau turun dia turun lah. Kalau dilihat sih gayanya seperti ini ya. Kita lihat di sekitar sini memang volume transaksi kecil, kemudian selama dia tertahan di area support kotak kuning, maksudnya waktu testing support kotak kuning itu volumenya memang rata-rata lebih kecil, sehingga kita akan mengatakan oke, kemungkinan ini ada sentimen yang berpengaruh sehingga tidak ada orang yang mau menjual di harga yang terlalu rendah. Apakah ini udah terjadi saham yang kurang liquid sehingga jarang penjual dan pembeli? Kayaknya teman-teman harus lihat lagi, harus periksa. Mungkin memang jarang penjual dan jarang pembeli sehingga volumenya hanya segini-segini aja. Tapi kalau dilihat pergerakannya sih mestinya ini tertahan ya, tertahan di area kotak kuning dan menunggu saat-saat terbaik untuk segera mantul kembali testing resisten di area kotak merah di harga 970-an. Next kita punya BBRI. Wow, BBRI-nya kelihatannya lagi turun ya. Ini teman-teman boleh menganggap ini sebagai support testing ya, yang warna merah kecil, candle yang 3 candle yang lalu ini di tanggal 29 April ini teman-teman bisa menganggap sebagai support testing. Kayaknya udah terlalu dekat juga dengan support. Apakah ini pertanda BBRI akan bergerak naik? Belum sih, belum ada pertanda. Mestinya dia masih akan bergerak dalam range sempit dulu di sini di antara penutupan hari ini dengan titik terendahnya, atau mungkin bisa lebih kena lagi, lebih menyentuh area support kotak hijau. Karena kalau kita lihat volume transaksi hari ini juga rata-rata nggak terlalu besar, berarti ini ya normal lah, pasar normal, pasar seimbang, tidak ada tekanan jual ataupun tekanan beli yang terlalu besar sehingga kita bisa terlalu takut untuk BBRI. Kalau kita lihat sih BBRI masih cukup netral, kita masih bisa berharap BBRI bergerak naik.
walaupun banyak berita-berita buruk ya mengenai BBRI, tapi ya ini salah satu andalan lah. Agak susah membayangkan kalau BBRI turun sementara IHSG-nya kita anggap bergerak naik. Mestinya lebih cenderung untuk bergerak bareng tuh BBRI dan IHSG. Kalau saya lihatnya sih ini ya, meskipun kita lihat dalam tren yang lebih pendek ini, kebetulan dia bergerak turun, tren turun dalam waktu pendek, tapi ya teman-teman bisa lah, masih bisa naik sedikit lagi. Mungkin akan ada candle merah satu, kemudian 2 candle berikutnya dia udah hijau mantul lagi. Semoga aja mantulnya itu beneran sehingga bisa membuat higher high dan higher low. Lanjut kita punya Cepin. Aduh, Cepin ini candlenya warna merah besar ini tentu saja membuat kepikiran ya, terbawa mimpi pasti nih. Setelah candle sebelumnya itu hijaunya sangat bagus, diikuti dengan volume yang membesar. Kemudian hari ini dibuka gap down ya, kemudian tutupnya juga di titik terendah ya. Udah di titik terendah dia di minus 6,52%. Ini sebenarnya agak mengerikan, tetapi kalau kita lihat perjalanan naik sih masih oke. Ini. Kita masih menganggap masih oke karena ya bisa aja ini adalah high, kemudian dia membuat lagi low, tetapi tidak boleh lebih rendah dari low yang di sini. Low di tanggal 27 April ini sebaiknya jangan dilewati. Teman-teman nanti periksa low di 27 April itu berapa angkanya, kemudian nanti dilihat kalau dia low-nya nggak lebih dari tanggal 27 April, kemudian Cepinnya udah mulai bergerak naik, saya kira itu adalah suatu pertanda bahwa dalam jangka pendek tren Cepin memang sebenarnya sedang naik. Tinggal ini aja kita atur, kita punya risiko supaya tidak terlalu besar, jangan entry di posisi yang terlalu tinggi. Mungkin teman-teman bisa melihat cari-cari posisi yang di bawah-bawah supaya resikonya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, sebaiknya jangan dulu bergerak, jangan dulu masuk. Nanti setelah dia mendekati area support atau mungkin udah mantul, baru kita ikutan. Sebab kalau masih seperti ini kan bisa aja dia turun, kalau udah terlanjur masuk kan agak galau juga ya, udah nyangkut namanya. Kemudian menunggu beberapa hari sampai dia naik lagi, baru kita kasih kesempatan untuk jualan cuan. Ya saya kira itu agak mengganggu. Lebih baik nunggulah sampai dia benar-benar mantul, ada candle hijau 1 atau 2 candle hijau, baru kita ikutan. Semoga aja dia masih bisa jalan lebih tinggi. Kalau kita lihat sih oke-oke aja, ini nggak terlalu mengkhawatirkan, masih cukup oke untuk Cepin ini. Selanjut kita punya BBCA. Apa yang terjadi dengan BBCA? Kayaknya BBCA bergerak naik tapi kena resisten kotak kuning ya. Apakah BBCA akan sanggup menembus resisten kotak kuning? Kayaknya ya. Saya akan memilih untuk mengatakan ya, BBCA akan sanggup untuk menembus resisten kotak kuning. Sejauh ini sih udah mulai bagus ya. Saya udah melihat ada high, kemudian ada low di sini, tapi ini adalah higher low. Saya akan mengatakan ya ini udah mulai terlihat lebih bagus BBCA. Apakah BBCA masih akan bergerak turun? Saya kira selama BBCA masih berada di atas angka 24.200 itu masih cukup oke, masih layak untuk kita perhatikan. Karena sejauh ini kan kita masih melihat bahwa angka ini yang di bawah ini, low di sini ini kan udah cukup sebagai support. Selama dia masih bergerak di atas supportnya ini ya oke lah. Apalagi kalau BBCA berhasil menembus area kotak kuning, saya kira itu akan makin bagus. Teman-teman bisa target sampai ke area kotak merah. Saya kira itu akan jauh lebih menyenangkan untuk pergerakan BBCA. Kita lanjutkan dengan BTPS. BTPS ini kayaknya ada yang nanya juga ya. Beberapa hari lalu saya udah lupa waktu itu nanyanya, BTPS bagaimana ini turunnya di sini? Kayaknya sekitar sini ada yang nanya BTPS. Kemudian saya bilang kan BTPS kayaknya dapat dividen di sini. Ya kan dividennya dapat Rp45. Ya sebenarnya kan oke-oke aja didapat dividen, kemudian dia turun mungkin HRD kali ya kalau 45 poin. Dia turun beberapa persen,
tapi nggak membuat low yang lebih rendah dari kita punya support di sini. Ya, udah naik juga lagi ini 2 candle hijau, kelihatannya cukup bagus untuk BTPS. Saya kira BTPS terlalu menyenangkan untuk dilewati. Jadi teman-teman, saya sarankan BTPS coba diperhatikan. Kita punya support masih sama, saya belum menggeser support, ada di angka 2100 untuk kotak hijau ini. Kemudian resistennya itu ada di area kotak kuning di angka 2460-an. Teman-teman bisa melihat, kalau yang belum punya boleh membeli buy on breakout di area kotak kuning, atau bisa juga menunggu. Lebih aman lagi kalau kita melihat BTPS ada di atas angka 2960 di area kotak merah. Saya kira itu akan jauh lebih menyenangkan. Apakah kemungkinan BTPS akan stagnan dulu, akan bergerak sideways dulu dalam beberapa candle? Yes, kemungkinan besar dia akan bergerak dalam range kecil pada saat BTPS menyentuh area kotak kuning. Tapi itu kayaknya nggak terlalu dikhawatirkan ya, nggak perlu terlalu khawatir dengan pergerakan itu. Saya pikir dengan melihat besarnya transaksi di BTPS beberapa waktu terakhir ini akan jauh lebih menyenangkan untuk para pemegang saham BTPS. Saya kira cukup sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini ya. Hari ini saya lagi coba webcamnya. Nah, kalau sukses, nanti webcam ini akan kita pakai untuk telekonferensi dengan Bu Lindali. Oke, jadi teman-teman jangan sampai kelewatan. Nah, kita akan undang Bu Lindali. Saya harap teman-teman nanti lebih aktif bertanya. Beliau itu ya salah satu analis yang sudah tersertifikasi di Indonesia, analis wanita pertama yang disertifikasi oleh IFTA. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan. Tanya-tanya aja. Penulis buku kapan lagi kan bisa wawancara dengan penulis buku. Oke, saya harap kita semua tetap sehat, tetap tinggal di rumah. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.